beneran nih bikin challenge lagi. Iya, kali ini challenge-nya adalah 90 hari untuk jadi business coach. Gila, memang. Tapi memang jujur harus saya akuin, kenapanya saya bikin challenge ini tuh memang ada challenge itu bikin kita jadi semangat hidup. Sumpah, bener deh, beda banget. Bangun pagi beda, bangun mau tidur juga beda. Ada semangat yang berbeda di saat kita baru memulai sesuatu. Dan memang saya harus akuin, saya punya shiny object syndrome, atau sindrom yang kerjaannya tuh orang suka mentak-mentlok gitu, nggak bisa fokus, nggak bisa apa. Jadi setiap kali saya memulai sesuatu yang baru, saya pasti semangat. Sayangnya memang konsistensi itu salah satu hal yang masih saya harus belajar. Jadi disiplin itu sesuatu yang saya masih harus belajar. Tapi saya mau sharing sesuatu yang memang buat saya juga mengasihkan gitu, buat saya juga menantang. Dan ya, saya percaya kadang kita hanya perlu menantang diri kita sendiri, kasih challenge ke diri kita sendiri untuk kita jauh lebih berhasil. Jadi kalau kalian yang ngikutin channel ini dari pertama, kalian tahu video pertama saya adalah challenge 30 hari jadi pria yang lebih baik. 30 days better man to be better man. Saya sampai lupa judulnya kayak apa. Tapi di situ saya bikin 30 video yang ujung-ujungnya nggak pas 30 hari juga itu. Ada banyak lompatnya, ada banyak bolongnya. Tapi saya bisa selesai itu selama 30 hari. Saya terus belajar gimana caranya jadi pria yang lebih baik. Challenge ini juga dibuat bukan berarti saya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan saya yang lama. Tapi saya sadar bahwa apa yang saya kerjain ini sebenarnya arahnya Tuhan udah atur sedemikian rupa untuk menuju satu title tersebut. Titlenya apa? Professional Business Coach. Itu yang saya berasanya dapat panggilannya dari sana gitu. Saya bisa salah. Saya juga tahu rancangan saya bukan rancangannya Tuhan. Tapi setidaknya sama kayak pada saat saya dikasih kata Bapak, saya juga mau coba jalanin title ini gitu. Saya pengen serius untuk ngembangin diri, ngehasilin produk-produk atau ngehasilin service yang bisa dititlekan sebagai seorang professional business coach. Nah, kok bisa sih tiba-tiba mulai challenge begini? Jadi saya storytelling aja lah ya. Hari ini kita cerita-cerita aja. Sabtu kemarin saya ikut seminar bisnis, seminar leadership sih sebenarnya. Tapi karena coachnya adalah coach bisnis juga, yaitu coach David Cokro Raharjo, ya sekalian lah ya, mumpung dia udah mahir di bidang tersebut, nyicil dikit gitu. Jadi saya tuh ikut Maxwell tuh memang karena saya suka pengajarannya John Maxwell. Saya bahkan tahu John Maxwell tuh dari khotbah gitu. Waktu itu saya lagi pas daun-daunnya, dan ya abis bunuh diri itu salah satu pendeta atau salah satu khotbah-khotbah yang ngena di saya itu adalah khotbahnya John Maxwell. Jadi saya memang ngikutin buku-bukunya, ada beberapa yang saya baca, dan saya sadar gitu bahwa apa yang dia katakan dan dia dapat dari Alkitab itu juga apa yang saya rasakan pada saat saya baca Alkitab. Jadi ya kalau boleh diomong memang
saya pribadi juga pengennya nanti kalau tua pun punya dampak seperti dampaknya John Maxwell. Ya dikit-dikit juga, tapi udah lumayan lah gitu ya. Saya juga ngelihat bahwa bapaknya John Maxwell, ayahnya John Maxwell, itu juga bisa jadi sesosok orang yang menjadikan John Maxwell sehebat itu. Dan saya yang punya anak kecil, saya juga sadar saya pengen jadi bapak yang bisa bantuin anak saya, yang bisa ngebimbing anak saya jadi versi terbaik dirinya. Makanya saya sebenarnya baru tahu soal ayahnya John Maxwell itu pada saat di hari meninggalnya bapaknya John Maxwell kalau nggak salah. Jadi John Maxwell bikin video tuh di YouTube, pelajaran-pelajaran apa aja yang dia pelajari dari ayahnya. Dan dari situ saya ngelihat bahwa wow, banyak banget loh yang bisa dipelajarin dari sebuah hubungan ayah dan anak. Dan abis saya ikutin seminar Maxwell itu, di saat break saya tuh memang udah siapin nih, mau nanya gini, mau foto, mau ini, mau itu sama coach David Cokro Raharjo. Ya udah, saya maju, saya ke depan, saya ceritain masalah saya. Kok aneh yang beliau lakukan itu. Pertama, dia percaya sama saya. Kedua, dia benerin kata-kata saya yang nggak percaya diri. Dan yang ketiga, beliau nantangin saya. Lebih tepatnya sih kasih challenge ya. Ngomongnya memang ngasih challenge sih. I between 90 days. 90 days give me progress gitu. Tapi saya yang ya jadi gimana ya? Ada sebuah alasan baru gitu untuk saya. Saya yang kerajingan bikin challenge ini untuk bikin challenge. Saya pengen challenge diri saya sendiri untuk bisa nggak sih saya ya mulai untuk jadi profesional business coach. Target saya adalah ya otomatis diundang dan dibayar secara harga wajarnya gitu ya, untuk coaching satu kelas aja deh, 10 orang aja deh gitu kayaknya ya. 10 orang udah sebogo, karena ya kalau nggak ada targetnya kan kita juga kurang semangat gitu. Nggak tahu juga apakah ini udah berhasil atau enggak kan ya. Jadi saya pengen patokin ke diri saya sendiri bahwa dalam waktu 90 hari saya bisa dibayar sebagai seorang business coach. Oke. Perjalanannya bakal panjang. Kemarin aja tidur sampai jam 2 pagi, saya masih iseng untuk ngedit video, nulis naskah. Terlalu semangat, tapi itu juga yang saya pengen kasih ke kalian gitu. Kalau kalian pengen memulai sesuatu tapi kalian masih ntar dulu lah, besok dulu lah, masih belum sempurna, masih belum ini. Believe me, create a challenge for yourself. Bikin aja challenge ke diri kamu. Gagal itu lebih bagus daripada gak mulai. Gagal itu lebih bagus daripada gak mulai. Dan kalau kamu udah memutuskan untuk memulai challenge itu, pastiin, tentuin goalsnya seperti apa, waktunya, time frame-nya juga seperti apa, terus juga achievementnya seperti apa, dan yang terpenting adalah enjoy the challenge. Karena jujur saya inget lagi gitu, channel ini dibuat karena saya nge-challenge diri saya, bisa gak sih saya gak buang-buang waktu saya lagi nyetir perjalanan pulang kayak gini
Saya bisa nggak ngasilin konten yang bagus, saya bisa nggak terus menerus belajar secara konsisten selama 30 hari ke depan. Dan saya berhasil. Walaupun tidak seperti yang saya bayangkan, tapi saya berhasil menyelesaikan 30 video pertama saya di channel ini. Dan buat saya itu sesuatu yang bikin saya detik ini juga bangga sama diri saya. Dan itu hal yang mahal, dan buat kita orang-orang yang masih dalam proses menjadi sukses, itu sesuatu yang penting banget untuk kita miliki. Sebuah rasa bangga, sebuah rasa pencapaian, sebuah trofi yang sebenarnya kita bikin sendiri sih, tapi trofinya itu adalah miliknya kita. Makanya kalau kalian mau coba mulai sesuatu, tantang diri kalian, kasih waktunya, kasih goalsnya, dan mulai hari itu juga. So, tunggu apa lagi? Semoga video ini juga ngebantuin kalian. Gak cuma dengerin cerita saya aja, tapi saya juga pengen dengerin cerita kalian. Jadi kalau kalian ada yang mulai challenge diri kalian, tolong please banget tulis di komen kalian, tulisin komen kalian. Saking semangatnya jadi ngaco ngomongnya. Tulisin komen kalian, apa yang kalian lakukan untuk challenge diri kalian, dan berapa lama, dan gimana kalian mau posting challenge kalian. By the way, challenge saya juga saya taruh di IG pribadi saya @yhsklw. Kalian bisa follow juga, siapa tahu kalian pengen ikutin saya dari point of view IG story. Ya, kalian terima kasih banyak karena kalian udah nonton video saya 12 menit kalian, semoga bermanfaat. Dan as usual, nama saya Eskal Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.